Assalamualaikum dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Masito dari PTK UMTS Tapanuli Selatan, asal sekolah SMA 1 Tengah. Saya di sini mau mengadakan video rutin PPG Darjat 3 kepada Bapak Ibu Pamong dan hasil mohon Bapak Ibu ini dengan bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang. Oke. Sebelum kita mulai tablet kita, alangkah bagusnya kita tengok lingkungan dan ada sampah. Coba kita lihat sampahnya. Buah. Oke. Ya. Absen kelas 10-1 udah lengkap? Yang nggak masuk ada ini? Nggak ada. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya kita telah membahas tentang apa? Ya, klasifikasi makhluk hidup yaitu tumbuhan. Ini nanti kita selanjutnya yang mau dibahas tentang tumbuhan paku dan lumut. Oke. Sebelum memulai kajian kita dengan membaca doa. Ya, sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama yang berjaya. Doa yang mulai. Itu Kristen. Berdoa mulai. Oke, kita lanjut dengan pembahasan tentang tumbuhan ataupun yang disebut dengan apa bahasa latinnya? Ya, kita lanjut ke bagian tumbuhan paku dan lumut. Ya. Oke. Ibu cek dulu ya, buku paketnya dibawakan. Oke, buku paket tidak dibawa. Kebetulan kita mau apa? Memakai buku paket yang apa? Kulit. Jadi buku yang lama tidak dipakai lagi. Yang ini buku. Ya. Sudah, kita lanjut ke ini fokus ya. Iya. Buku paket kita belum dibagi. Ambil dulu bahannya melalui laptop yang ibu susun. Dan selanjutnya fokus ke depan. Dari sini pembahasan tentang tumbuhan. Iya. Di sini bahasa Yunani-nya apa? Ya, di sini kalau tumbuhan itu ya yang makanya apa? Warnanya hijau. Oke, silakan tumbuhan lumut ini coba dulu baca gambarnya. Lupa dibawa
Bukan aja. Oh ya, dapat juga nih. Baru sana. Ya. Nambah. Ya. Nanti buka bonus nilainya loh. Uh. Yang kira 80 jadi 90. Tapi kalau dia nggak mau yang dapat nilai 90 jadi nilai 70. Buka. Apa lagi ya? Oh, nggak tuntas ya kan? Ya, coba dulu. Iya. Ciri-ciri tumbuhan lumut atau bryophyta. Yang pertama talophyta, yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedua ada cormophyta, yaitu suatu tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang ketiga, tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena ada berupa tumbuhan yang masih berupa tarus atau lembaran yakni lumut hati. Tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun sejati atau lumut daun. Yang keempat, tumbuhan lumut juga merupakan suatu tumbuhan pelopor atau vegetasi perimitis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Yang kelima, tumbuhan ini berukuran makroskopis, berukuran 1 sampai dengan 2 cm dan ada juga yang mencapai 40 cm. Yang keenam, tumbuhan ini tumbuhan pelopor atau vegetasi perimitis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Yang kelima, tumbuhan ini berukuran makroskopis, berukuran 1 sampai dengan 2 cm dan ada juga yang mencapai 40 cm. Yang keenam, tumbuhan ini tubuhnya berbentuk, mempunyai 2 bentuk generasi, yakni generasi gametofit dan generasi sporofit. Oke. Tumbuhan lumut. Ya. Sebelumnya kita ketahui tumbuhan lumut ini tumbuhnya di mana? Di tempat yang ya, contohnya di kayu. Dia mengusir dengan apa? Apa Bu? Tumbuhan di kayu yang sudah ya hidup di bagian lemak atau di sungai. anggota jenisnya di lantai kita sempat tumbuh di lantai. Mantap. Untuk selanjutnya kita membahas tentang tumbuhan paku. Ya, di sini bahasa Indonesia apa? Tumbuhan paku ini salah satu tumbuhan yang kedua. Iya, yang dapat dijumpai di darat. Tumbuhan yang tadi tumbuh di tempat yang dua hingga mata pun dua tumbuhan yang berjauh. Oke, di sini coba jauh beda kan? Baca dulu. Ciri-ciri tumbuhan paku. Pertama, sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas. Kedua, pada batang sudah terdapat jaringan pengangkut dengan sistem konsentris. Yang ketiga, terjadi metagenesis. 4. Generasi sporofit mempunyai akar sejati, berumur panjang dan merupakan keturunan generatif. Kelima, generasi gemotofitnya adalah protalium, tidak mempunyai akar sejati, serta mempunyai arterium dan archegonium. Keenam, wujud daun paku yang pada umumnya menggulung. Terakhir, daun paku dapat dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil, tetapi dapat juga dibedakan menjadi sporofit dan trofofit. Oke, ya itu bagian tadi. Oh ya, kesimpulannya yang ibu buat di pembahasan ibu ada di sini tentang
Iya. Memang perlu itu nanti apa namanya? Iya. Karena apa? Oh iya. Di sini apa di sini? Bagian suku pada mulut ibu pun memiliki bagian kedua. Bagian tubuh pada lumut yang memiliki kemiripan dengan akar disebut rizoid. Rizoid memiliki fungsi untuk menyerap air dan garam mineral serta sebagian alat perletakan pada habitatnya. Oke, yang ketiga Klasifikasi biofita. Iya. Di sini apa? Berdasarkan bentuk Yang tiga kelas yaitu kelas apa? Ya itulah dia kalau bagian klasifikasi tumbuhan lumut. Ya kita langsung ke klasifikasi tumbuhan paku. Ya dia tumbuhan apa di sini? Saudara Tumbuhan konus ya, sebab sudah memiliki apa? Oke, dia memiliki sifat tudung. Yang kedua memiliki dua macam bentuk yaitu daun yang tidak mengandung spora atau klorofil dan daun yang mengandung spora atau klorofil. iya. Yang ketiga di sini Terdapat bentuk dan mengandung spora pada paku. iya, yakni paku apa? Di sini udah bisa kita bedakan yang namanya tumbuhan paku dan lumut. Ya, untuk pertemuan kali ini kita sampai pembahasan tentang tumbuhan paku dan lumut. Oh ya, nanti ibu kasih tugas kelompok sesuai dengan kelompok yang dibentuk sebelumnya ya. Kelompok satu yang mana? Ini Bu depan. Iya, nggak mau deh kelompok satu ya. Ini bu di depan langsung itu untuk kawan. Pas saya bisa dulu. Lanjut. Sistem dua kingdom, klasifikasi sistem dua kingdom dikemukakan oleh Aristoteles. Sistem klasifikasi ini membagi organisme dua kelompok besar kingdom, yaitu Planta dan Amila. Sistem tiga kingdom, klasifikasi tiga kingdom ditemukan oleh Emil Masnaminan. Itu ditemukan mikroskop cahaya untuk mengungkap adanya organisme uniseluler dari sel satu. Sistem klasifikasi ini membagi organisme di bumi menjadi tiga kelompok, yaitu Protista, Plantae, dan Amila. Sistem empat kingdom, klasifikasi sistem empat kingdom ditemukan oleh Koplat. Sistem bisa misalnya ada tiga dalam berarti sistem delapan kingdom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu lah, ini baca. Tadi kan kata ibu itu ciri-ciri tumbuhan buat yang dicarikan. Iya. Ciri-ciri tumbuhan tumbuhan. Nah, di sini dapat namanya itu talopita, kormopita, terus ciri-cirinya banyak ini. Talopita ya tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Karena lumut itu kan gepeng. Lalu Kormopita yaitu satu tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang ketiga, tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan pengalihan karena ada berupa tumbuhan yang masih berupa talus atau lembar.
Tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun seperti lumut daun. Tumbuhan lumut juga merupakan suatu tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Yang kelima, tumbuhan ini berukuran mangguntis, berukuran 1-2 cm. Ada juga yang mencapai 40 cm. Dan yang keenam, tumbuhan ini tubuhnya berbentuk, yaitu mempunyai 2 bentuk generasi, yakni generasi gametofit dan spor. Sini terong di sini aja. Tumbuhan paku banyak dari kita, ciri-ciri tumbuhan paku merupakan salah satu kelompok tumbuhan yang masih dapat dijumpai di daerah. Kormos adalah tumbuhan yang memiliki batang, akar, dan daun yang senyawa. Artinya, batang, akar, dan daunnya sudah memiliki jangkauan sekali tumbuhan paku yaitu sudah memiliki akar, batang, dan daun yang jelas. Pada batang sudah terdapat jaringan pengangkut dengan sistem konsentris. Terjadi metagenesis. Generasi sporofit mempunyai akar sejati, berumur panjang, dan merupakan keturunan generatif. Generasi gametofitnya adalah protalium, tidak mempunyai akar sejati, serta mempunyai arteridium dan archegonium. Ujung daun paku yang muda umumnya menggulung. Daun paku dapat dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil, tetapi dapat juga dibedakan menjadi sporofil. Lumut. Tinggal di mana? Di Di tempat lembab biasanya. Di sumur juga bisa, kamar mandi. sumur, Kamar mandi. baru contohnya Kamsarida sumur. selamat menunaikan ibadah puasa. Pohon kayu. Jadi lumut itu biasanya tumbuh di tumbuhan lembab, sumur, di pohon kayu. Ya, udah selesai tugas kelompoknya. Ya, kelompok yang bisa maju ke depan siapa? Kelompok mana? Kelompok sari. Dua. Oke. Yang ketuanya siapa? Chelsea. Nah, yang lain coba lihat ke depan ya. Masih diskusi. Ilmu gimana sih? Ilmu dia. Berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsi Rahmadani Harahap. Saya Nadia Urbana Harahap. Saya Nedi Jamriati Harahap. Saya Muhammad Iqbal Lestari. Saya Rizky Hanta. Saya Siti Birani. Jadi kami merupakan kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berupa ciri-ciri tumbuhan lumut atau bryophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut atau bryophyta ada 6. Yang pertama yaitu talophyta, yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedua, Comorphyta, yaitu suatu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang ketiga, tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan beralihan karena ada berupa tumbuhan yang masih berupa talus atau lembaran, yakni lumut hati. Tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun sejati, yaitu lumut daun.
Yang keempat, tumbuhan lumut juga merupakan suatu tumbuhan kelompok atau vegetasi vegetasi. Yang kedua, komorfita, yaitu suatu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang ketiga, tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena ada berupa tumbuhan yang masih berupa talus atau lembaran, yakni lumut hati. Tetapi ada juga yang sudah mempunyai tubuh mirip dengan akar, batang, dan daun sejati, yaitu lumut daun. Yang keempat, tumbuhan lumut juga merupakan suatu tumbuhan kelompok atau vegetasi heritage yang tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuh lain mampu tumbuh. Yang kelima, tumbuhan ini berukuran makroskopis, ukurannya 1-2 cm dan ada juga yang mencapai 40 cm. Yang keenam, tumbuhan ini tumbuhnya berbentuk mempunyai dua bentuk generasi, yakni generasi heterofit dan generasi sprofit. Oke? Sebelumnya kami kelompok 2 tidak mengetahui bagaimana yang disebut dengan tumbuhan lumut. Namun setelah kami memperhatikan apa yang dijelaskan oleh ibu guru di depan, kami jadi lebih tahu bagaimana sih yang disebut dengan tumbuhan lumut. Oke, ya tanggapan. Oh ya, kawan yang lain, kelompok lain, ataupun ada yang mau ditanya? Coba ibu tanya dulu ya. Apa tumbuhan lumut itu memakai apa? Yang mempunyai apa? Batang, daun, Apa? dia mempunyai apa tidak? Saya. Siapa yang bisa menjawabnya? Bisakah kalian menjelaskan adakah fungsi dari lumut? Sekian, terima kasih. Oke. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Rahman. Beberapa fungsi dari lumut. Yang pertama yaitu sebagai obat hepatitis. Yang kedua sebagai bahan pembalut dan bahan bakar. Yang ketiga sebagai penyedia sumber air pada saat musim kemarau. Yang keempat sebagai penyedia oksigen. Yang kelima sebagai obat antiseptik. Dan yang keenam membantu mengobati penyakit pneumonia. Oke, Sudah jelas. Terima kasih. Udah pas? Sudah. Kasih hapus dulu. Ada kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dua kelompok tadi udah menjelaskan. Ya bisa tutup. Ya, ibu ambil kesimpulan tadi tentang pembahasan klasifikasi Tumbuhan. Itu tadi ya, tadi depan ya. Ya. Kebetulan waktu kita cuma satu pada teman ya, cuma satu ya. Nggak punya singkat untuk pendapatnya kelompok selanjutnya ya, yang namanya tumbuhan baku. Oke, ibu dulu ya, minggu depan. Ya, kesimpulannya tadi, lumut itu tidak memiliki apa? Ya, dia memiliki Jigot. dia bisa adakan Menyerah. makanan ya kan? Yes, udah sekarang sampai sini. Udah. Ya, alhamdulillah keadaan kita kan tamat belum, masih
Sedangkan kelas 10 ini kan kita memakai Kurikulum ya. Jadi untuk selanjutnya minggu depan kelompok selanjutnya maju kelompok 3. 3. Ya. Tentang tumbuhan paku. Ya. Sebelum kita menutup ataupun menyelesaikan KBM, alangkah bagusnya kita membaca doa untuk menutup pertemuan kita di Siang hari. oh ya bisa ya. Ya, Kepada ketua kelas Kalian duduk siap bro. Mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. oke. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Bel kurang. Sampai di sini pembahasan kita tentang klasifikasi Tumbuhan. tumbuhan. Ya, untuk itu Ibu ucapkan banyak terima kasih untuk anak-anak Ibu. Oke, dengan membaca alhamdulillah kita tutup. Karena kita sharing. Amin.